Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak, semuanya, Shalom Alaikum. Minggu Advent pertama yang lalu kita sudah belajar ada satu gerakan yang mengingatkan kita pada warna ungu, sebab ungu adalah warna lambang tobat. Gerakannya apa? Tobat. Tobat. Jadi nanti kalau ibu-ibu anaknya ngeyel, gituin aja Bu, nak, klok, tobat. Bapak-bapak kalau ibu-ibu cerewetnya nggak berhenti, ma, tobat. Sama, bapak-bapak juga bisa dibalas dengan cara seperti itu. Nah, pertobatan itu makin ditegaskan di dalam minggu Advent yang kedua ini. Sebab ada 4 minggu dalam Advent dan masing-masing punya tema-tema khusus. Yang pertama minggu lalu temanya akhir zaman. Yang kedua hari ini temanya tobat yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Nanti yang ketiga temanya Yohanes Pembaptis dan yang keempat temanya adalah Bunda Maria sebagai Bunda Kristus. Maka dari pertama pindah kedua, ini kita akan menegaskan mengenai pertobatan sama persis seperti yang kita dengar dalam bacaan ketiga, yaitu yang dikutip dari Injil Lukas. Tadi dikatakan datang firman Tuhan kepada siapa? Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes Pembaptis mewartakan baptisan untuk pertobatan agar orang diampuni dosa-dosanya. Jadi sekarang kita akan bahas mengenai tobat, pertobatan, bertobat dan hal-hal yang seputar itu. Kalau orang dengar kata tobat, kadang-kadang ya antara ngerti dan nggak ngerti, paham dan nggak paham. Sebenarnya tobat itu apa? Tobat itu bagaimana? Langkah-langkahnya seperti apa? Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani bunyinya metanoia, itu artinya pertobatan. Apa tadi? Nggak penting, nggak usah diucapkan dan nggak usah diapalkan. Bukan syarat masuk surga kok, tenang saja. Jadi nggak tahu nggak apa-apa. Tetapi untuk menggambarkan seperti apa pertobatan, aku pakai gambaran cerita sedikit supaya lebih gampang. Supaya kita lebih ingat, oh tobat itu seperti itu. Contoh, tujuanmu adalah menuju ke gereja sini, gereja Salib Suci Purwakarta. Ada yang apal alamatnya enggak? Gereja kita ini di sini. Alamatnya apa? Jalan Jenderal Nagabonar, ngawur, Jenderal Sudirman. Nomor 45, kotanya bernama Purwakarta. Kamu mau ke sini, sebutlah dari arah Pasar Jumat atau dari arah rumah sakit. Rumah sakit saya itu loh, Bayu Asih, ya kan? Rumah sakit saya itu loh, Bayu Asih. Sebutlah dari rumah sakit Bayu Asih mau ke sini dari arah sana. Tapi kemudian nyetir atau naik motor ngeng, tiba-tiba kamu sampai ke stasiun atau situ bulet. Sampai kepada tujuan apa tidak? Tidak. Itu judulnya apa? Kebablasan atau kelewatan. Apa yang harus dilakukan supaya sampai ke tujuan dari Bayu Asih menuju ke sini? Tapi kalau kamu sampai ke situ bulet atau stasiun, apa yang harus dilakukan supaya sampai ke tujuan? Belok, betul. Ya, tidak salah, betul. Pasti ada beloknya. Tapi yang dimaksud adalah putar balik. Nah, putar balik itulah kemudian menuju ke sini baru sampai ke gereja kita yang tercinta, ketemu dengan frater yang cakep, ketemu dengan pastor yang lebih cakep lagi, yaitu Rama Bayu. Putar balik itulah pertobatan. Jadi pertobatan kalau pakai bahasa gampang, putar balik karena kita mulai kebablasan. Putar balik karena kita kelewatan. Sehingga kita menjauh dari tujuan, maka putar balik itulah sebenarnya gambaran yang memudahkan kita bertobat. Jadi bertobat itu ada 3 langkahnya. Langkah yang pertama, kita tahu ini menjauh dari tujuan. Kita tahu ini kebablasan, kita tahu ini kelewatan. Itu langkah pertama pertobatan. Kalau kamu nggak tahu atau nggak sadar atau nggak paham ini sudah kebablasan, ini sudah menjauh dari tujuan, sulit untuk mengalami pertobatan. Maka pertobatan perlu diawali dari merasa, mengerti, tahu dan paham ini kebablasan. Atau di dalam bahasa yang lebih jelas lagi, merasa salah, merasa keliru. Jadi kalau orang yang sulit merasa salah, jelas dia salah, tapi sulit merasa salah, sulit untuk bertobat.
Jadi gunanya mudah atau gunanya bisa merasa salah, mempermudah kita untuk mengalami pertobatan. Sebab hanya orang yang tahu, oh ini kebablasan, oh ini kelewatan, oh ini aku sudah keliru kepada suamiku, oh ini aku sudah keliru kepada istriku, merasa salah, langkah pertobatan yang pertama. Kalau kamu merasa asa aing, emangnya gue salah, yang salah kan istriku, cerewet, tidak merasa salah. Berarti tidak merasa kebablasan, tidak merasa kelewatan. Tentu langkah-langkah yang selanjutnya sulit untuk sampai pada pertobatan. Jadi langkah pertama pertobatan apa? Merasa, memahami kebablasan. Ini sudah kebablasan, ini sudah menjauh dari tujuan, merasa keliru, merasa salah keadaanku yang sekarang ini karena jauh dari tujuan awalnya. Langkah yang kedua, putar balik. Berarti mengambil langkah untuk tidak lagi mengikuti yang bablas tadi itu. Itu langkah kedua. Putar balik, bahasa kerennya U-turn ya. Putar balik, U-turn lagi, U-turn, putar balik. Sehingga mengambil langkah yang berbeda. Mengambil langkah yang berlawanan. Kalau ke arah sana kemudian makin ke situ bulat, kalau diteruskan, terus nyampe Pasar Rebo sana lagi sampai Wanayasa, sana lagi kamu sampai Sumedang. Makin jauh dari tujuan gereja Salib Suci Purwakarta. Itu bahasa gambarannya kurang lebih seperti itu. Maka langkah yang kedua dari pertobatan, mengambil langkah putar balik, berarti mengambil langkah yang berlawanan dari apa yang sudah kebablasan itu. Lalu langkah yang ketiga, mengambil langkah yang mendekati pada tujuan. Setelah putar balik, kalau setelah putar balik kamu berhenti, nyampe enggak di sini? Enggak. Kamu putar balik, terus tetap berhenti di situ bulat. Ayah Batagor beli dulu. Berhenti nongkrong. Enggak sampai sini. Setelah putar balik, tetap harus mengambil langkah yang mendekati, yang membantu kamu mengambil langkah itu sehingga mendekati pada tujuannya. 3 langkah pertobatan. Menyadari kebablasan, putar balik, mendekati tujuan. 3 langkahnya apa? Menyadari kebablasan, putar balik. Nomor 3, mendekati tujuannya. Jadi sebenarnya soal pertobatan itu enggak selalu soal kamu bersalah apa berdosa apa enggak. Ini nanti akan memperbaiki dirimu, memperbaiki relasi-relasimu. Sebab orang lain juga akan melihat, oh orang ini mulai putar balik. Tapi juga tidak hanya soal yang bersalah, tidak hanya soal yang berdosa. Bahkan sesuatu yang membuat kamu menjauh dari tujuan, itu juga perlu ada pertobatan. Kadang-kadang sesuatu yang tidak salah juga memerlukan pertobatan. Enggak melulu soal salah, enggak melulu soal dosa. Tapi sesuatu yang bisa menjauhkan, nah ini kata kuncinya. Kalau menjauhkan dari Tuhan, menjauhkan dari hukum Tuhan, menjauhkan kita dari melaksanakan firman Tuhan, itu pun diperlukan pertobatan. Bahkan untuk sesuatu yang mungkin tidak salah. Ambil contoh, ibu-ibu itu kan suka nonton sinetron ya Bu ya, bener ya? Suka nonton sinetron enggak Bu? Oh enggak ya. Kalau ibu-ibu sekarang memang enggak suka nonton sinetron, sukanya drama Korea. Pada baik sama aja itu ya. Drama Korea ya sama aja lah itu. Orang nonton drama Korea itu melanggar hukum negara apa enggak Bu? Enggak. Melanggar hukum Tuhan apa enggak Bu? Enggak ada. Perintah Tuhan ke-11, jangan nonton drakor. Enggak ada. Tidak melanggar firman Tuhan. Tapi seandainya kamu nonton drama Korea 16 episode terus sampai hal-hal yang lain menjadi lupa, sampai novena terlewat, sampai ngurus anak tidak diurus dan sebagainya, bukankah ini sesuatu yang menjauhkan? Tidak dosa, tidak salah, tetapi menjauhkan. Berarti apa? Kebablasan. Saudara-saudari, maka di pekan Advent yang kedua ini kita diajak untuk menyadari sesuatu hal yang secara sederhana. Kalau yang soal salah dan dosa oke lah, yaitu kita memang harus bertobat. Tetapi yang sederhana adalah apa yang hari-hari ini menjauhkan aku dari Tuhan, menjauhkan aku dari tujuan. Kalau sudah mulai menjauhkan aku, disadari kalau itu kebablasan, putar balik dan mengambil langkah yang berlawanan. Itu namanya pertobatan.
Apa yang kebablasan? Putar balik, ambil langkah berlawanan supaya sampai mendekati kepada tujuan kita yang semula. Semoga firman hari ini menjadi hikmat bagi kita dan berbuah dalam kehidupan. Mari bersama-sama menyadari kebablasan kita masing-masing, sebab kita kebablasannya beda-beda. Kebablasanku beda dengan kebablasannya Father, ibu-ibu dan bapak-bapak beda pula. Setiap orang berbeda. Lalu ambil langkah untuk pertobatan. Shalom alaikum.